Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, penting sekali bagi kita sebagai umat Buddha untuk memperhatikan kondisi kesehatan jasmani kita. Pun tidak kalah penting, kita juga harus memperhatikan kesehatan mental. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kenapa kita sebagai umat Buddha ini harus seimbang? Tidak hanya fokus terhadap kesehatan jasmani, tapi juga harus fokus terhadap kesehatan mental. Karena dua hal ini saling berpengaruh. Kalau kita hanya memperhatikan kesehatan jasmani, nanti mentalnya sakit. Yang ada dalam menjalani kehidupan ini cepat marah-marah, cepat tersinggung, ya, kena senggol dikit, bacok gitu ya istilahnya. Ya maksudnya adalah terlalu mudah terpengaruh dengan hal-hal yang ada di luar. Ya karena terlalu berlebihan dalam memperhatikan kesehatan jasmani tapi jarang memperhatikan kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini juga sangat-sangat penting untuk diperhatikan Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Atasilani pada kali ini akan sedikit berbagi atau sharing dhamma tentang, ada yang tahu Bapak Ibu? Temanya tentang pertanyaan Ratu Malika dikorelasikan atau dihubungkan dengan Cula Kama Wibangga Sutta. Nah, karena kali ini perdana ya, Sila mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan Bapak Ibu ya untuk sharing dhamma di sini. Jadi menurut Sila kesempatan untuk Sila sharing dhamma tentang hal ini. Nah, menurut Sila cukup menarik tema ini untuk Sila bagikan karena tentu tidak semua umat Buddha, khususnya di Indonesia, mengetahui siapa itu Ratu Malika dan apa itu Cula Kama Wibangga Sutta. Nah, mungkin familiar bagi Bapak Ibu mendengar istilah karma atau kama. Siapa di sini yang belum pernah mendengar istilah kata kama atau karma? Sudah pernah ya Bapak Ibu ya? Nah, ini nanti kita akan bahas di dalam sutta ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita melihat dan menyaksikan sendiri berbagai macam fenomena atau perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Menurut Bapak Ibu sendiri, apa kira-kira yang terlihat jelas yang Bapak Ibu lihat dalam kehidupan manusia? Ada yang tahu? Tahu sebenarnya, tapi mungkin Bapak Ibu ragu ya menyampaikan. Pertama, kita melihat banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kita melihat ada manusia di dunia ini ada yang sangat kaya sekali, tapi ada juga yang hidupnya kekurangan, miskin. Kemudian ada juga jenis manusia yang kondisi fisiknya cacat. Cacat dalam artian di sini ada yang terlahir bisu, ada yang terlahir tuli, ada yang terlahir tidak bisa melihat, ya, bahkan ada yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi ada juga sebagian manusia yang memang kondisi fisiknya lengkap, sempurna. Seperti kita saat ini, punya tangan, punya kaki. Pendengarannya masih sehat ya, masih sempurna ya. Penglihatan juga masih bagus, pendengaran masih bagus, juga bisa berbicara. Ada loh orang-orang di luar sana Bapak Ibu yang kondisi secara fisik itu cacat. Ada juga jenis manusia yang buruk rupa ya. Buruk rupa di sini ada yang jelek ya, kurang cantik, kurang ganteng. Bahkan yang buruk rupa sekali ada. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin update terkait dengan orang terjelek di dunia ada loh ditayangkan di ini Bapak Ibu ya, di internet ya. Nah, tapi di samping itu ada juga orang yang cantik, yang elok rupawan, cantik, ganteng, ada. Tapi di samping itu juga ada di dunia ini kita melihat ada orang yang berpengaruh, ada juga yang biasa-biasa saja, ya, yang tersisi. Yang jadi pertanyaannya, kenapa perbedaan-perbedaan ini bisa terjadi dalam kehidupan manusia? Apakah perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia ini dibuat atau sudah ditentukan oleh, nah istilahnya di sini yang Maha Pencipta atau yang Maha Kuasa? Kalau misalkan ada pemahaman yang demikian, ada paham yang menyatakan bahwasanya kondisi kehidupan manusia saat ini sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Makhluk atau Tuhan yang dianggap demikian berarti sungguh sangat kejam, tidak adil, tidak berperi kemanusiaan. Kenapa dikatakan demikian? Ya karena nyatanya
Kita semua manusia ini pengen hidupnya berkecukupan apa kekurangan Bapak Ibu? Berkecukupan. Bapak Ibu ingin lahir cantik, ganteng enggak? Atau sebaliknya pengen jadi orang jelek? Semua manusia saya rasa pengen hidupnya lahir jadi orang yang cantik, orang yang ganteng. Berkecukupan, ya, sempurna badannya. Ya, tapi realitanya kan kita melihat banyak yang sebaliknya. Kemudian bagaimana pandangan agama Buddha? Perlu kita ketahui Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Guru Agung kita Sang Buddha menyatakan ya, mengajarkan tentang hukum kama. Nah, di dalam Culakama Vibhanga Sutta ini sangat jelas dijelaskan tentang terkait dengan sebab akibat perbuatan. Nah, namun sebelum lebih lanjut, di sini Atasila ini akan sedikit memperkenalkan tentang Ratu Malika dulu. Kenapa? Karena apa yang ditanyakan oleh Ratu Malika ini tidak jauh beda dengan apa yang ditanyakan oleh Brahmana Subha. Ya, ini terkait dengan sebab akibat. Bapak Ibu pernah mendengar istilah nama Malika? Bukan Malika yang dirawat dari kecil ya. Kalau di iklan kan ada dirawat dari kecil seperti anak sendiri, itu beda ya. Ini Ratu Malika yang hidup di zaman Buddha. Ya, Ratu Malika ini merupakan istri dari Raja Pasenadi Kosala. Pernah dengar nama Raja Pasenadi Kosala? Raja Pasenadi Kosala ini merupakan salah satu raja penyokong Sang Buddha dan para siswanya. Jadi Raja Pasenadi Kosala ini terkenal dengan orangnya itu makannya banyak sekali. Ya, gendut. Nah, karena dia makannya banyak, seringkali ketika dia mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, dia ini ngantuk, ya tidak fokus. Yang kemudian pada akhirnya diberikan saran oleh Sang Buddha kepada Raja Pasenadi Kosala untuk mengurangi porsi makannya. Makanan yang dimakan oleh Raja Pasenadi Kosala ini porsinya sangat besar. Kalau kita kan biasanya satu piring ya, satu piring. Kalau Raja Pasenadi Kosala ini dia sebakul, 2 bakul tuh nggak cukup, ya. Banyak sekali porsi makannya sehingga ya badannya sangat besar. Nah, karena hal itulah yang membuat seringkali dia tidak nyaman ketika duduk lama-lama. Nah, yang pada akhirnya disarankan kepada Raja Pasenadi Kosala oleh Sang Buddha untuk mengurangi porsi makannya sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya saran tersebut diikuti oleh Raja Pasenadi Kosala dan dia merasakan manfaat dari dia mengurangi porsi makannya. Akhirnya lama-kelamaan badannya terasa lebih enteng dan dia juga ketika mendengarkan dhamma juga bisa lebih fokus. Nah, kembali lagi ke Ratu Malika. Ratu Malika ini merupakan istri dari Raja Pasenadi Kosala tadi. Ratu Malika ini terkenal dengan beliau ini buruk rupa. Ya. Secara fisik beliau ini tidak terlalu cantik. Tapi walaupun beliau tidak terlalu cantik, beliau ini memiliki kekayaan yang besar. Ya, namanya ratu ya. Pasti harta bendanya banyak. Kemudian Ratu Malika ini juga memiliki pengaruh yang besar. Nah, sebelumnya Ratu Malika ini belum menjadi pengikut dari Sang Buddha. Tapi suatu hari dia mendatangi Sang Buddha ke Sawati, tepatnya ke Wihara Jetawana pada saat itu. Wihara Jetawana ini merupakan wihara yang dipersembahkan oleh Anathapindika. Crazy rich ya, salah satu crazy rich yang kaya pada zamannya itu, yang sering kali bahkan habis-habisan berdana untuk menyokong kehidupan sangga. Ya, nah, jadi suatu hari Ratu Malika bersama dengan para pendampingnya, ya pengikutnya, banyak sekali wanita-wanita di bawah pengaruhnya beliau ini datang mengunjungi Sang Buddha untuk menanyakan beberapa hal. Nah, singkatnya di sini Ratu Malika tiba di wihara, kemudian bertugur sapa dengan Sang Buddha, memberikan salam dan akhirnya mengambil posisi duduk di tempat yang sesuai. Yang pada akhirnya sebelum dia bertanya ini, dia mengawali dengan mengatakan kepada Sang Buddha, "Yang mulia, apakah penyebab dan alasannya sehingga pada saat itu ditunjuk wanita yang hadir ya, termasuk dirinya. Yang mulia, apakah penyebab dan alasannya sehingga sebagian wanita di sini, 1, buruk rupa, cacat fisiknya, tidak sedap dipandang mata, dan juga miskin, melarat, sedikit harta kekayaannya dan kecil pengaruhnya." Ini pertanyaan dari Ratu Malika yang pertama pada zaman itu. Sekarang sila tanya kepada Bapak Ibu. Untuk pertanyaan jenis pertama ini, menurut Bapak Ibu ada nggak yang seperti ini orang yang Bapak Ibu temui di kehidupan Bapak Ibu?
buruk rupa, cacat fisiknya, tidak sedap dipandang mata, juga miskin, kekurangan, melarat, sedikit hartanya, dan memiliki pengaruh yang kecil. Ada nggak Bapak Ibu saat ini? Ada apa tidak ada? Ada. Ini pasti ada. Kemudian pertanyaan kedua yang diajukan oleh Ratu Malika, apa penyebab dan alasannya sehingga sebagian wanita di sini buruk rupa, cacat fisiknya, tidak sedap dipandang mata, tetapi kaya, makmur, banyak harta kekayaannya dan besar pengaruhnya. Ini sebaliknya, secara fisik dia ini memang tidak cantik, tidak terlalu ganteng, tapi dia memiliki kekayaan yang banyak, ya, harta yang banyak, hidupnya makmur, pun juga dia memiliki pengaruh yang besar. Nah, di zaman sekarang menurut Bapak Ibu ada nggak orang yang seperti ini di lingkungan Bapak Ibu, di sekitar Bapak Ibu lah? Ada apa tidak ada? Oh, pada diam. Ada apa tidak ada? Ada, banyak, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh Ratu Malika kepada Sang Buddha, apa penyebab dan alasannya sehingga sebagian wanita di sini cantik, menarik, agung, memiliki kulit yang sangat indah, tetapi miskin, melarat, sedikit harta kekayaannya dan kecil pengaruhnya. Kalau ini kebalik. Yang pertama tadi secara fisik dia ini cantik, ganteng gitu ya. Kulitnya juga bagus, kulitnya sispek ya, yang perempuan seksi gitu ya. Dari lahir ini badannya nggak perlu capek-capek olahraga gitu ya. Kalau zaman sekarang kan orang untuk mendapatkan tubuh yang bagus, mereka harus berusaha keras olahraga setiap hari ya. Nah, ini pertanyaannya diajukan oleh Ratu Malika. Saat ini ada nggak kira-kira terkait dengan pertanyaan ketiga ini yang diajukan oleh Ratu Malika? Di zaman sekarang ada nggak yang begini? Ada, banyak. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah penyebab dan alasannya sehingga sebagian wanita di sini cantik, menarik, agung, memiliki kulit yang sangat indah, juga kaya, makmur, banyak harta kekayaannya dan besar pengaruhnya? Kalau ini bisa dikatakan sempurna ya, sudah cantik, sudah ganteng ya, kemudian badannya bagus, kulitnya indah, juga dia kaya raya, makmur, berkecukupan, hartanya banyak dan pengaruhnya pun sangat besar. Nah, menjawab pertanyaan dari Ratu Malika, Sang Buddha mengatakan bahwasanya Malika, sebagian wanita di sini ada yang pemberang, lekas marah. Dia ini ketika dikritik sedikit atau banyak, dia sangat cepat bereaksi. Dia sangat mudah kehilangan kesabarannya. Lalu dia, sebagian wanita di sini juga menunjukkan kemarahannya, menunjukkan kebenciannya, menunjukkan ketidaksukaannya. Nah, kemudian sebagian wanita di sini, wanita ini tidak memberikan dana kepada para pertapa dan para brahmana. Ini utama ya. Tidak menyokong dari segi tidak berdana makanan, tidak berdana minuman, tidak berdana obat-obatan, tidak berdana pakaian, jubah gitu ya, tidak berdana penerangan, tempat tinggal, tempat tidur, wewangian, dalam hal ini mungkin dari segi bunga gitu ya, atau kalau zaman dulu kan seringkali yang digunakan itu dupa ya. Kemudian tidak berdana dari segi kendaraan juga, jadi pelit ya, maksudnya di sini dia tidak mau berdana. Lalu penyebab ketiga, kenapa memiliki pengaruh yang kecil? Ternyata disebabkan karena, ya, Sang Buddha mengatakan karena sebagian wanita di sini di kehidupan lampaunya itu dia ini orangnya iri dengki, dia suka cemburu, ya. Kemudian dia juga benci dengan keberuntungan yang diperoleh oleh orang lain. Dia juga iri dengan penghormatan, dengan penghargaan, dengan pujian yang diterima oleh orang lain. Karena hal itulah sehingga mengakibatkan di kehidupan saat ini
perempuan pada saat itu ya yang datang mendampingi Ratu Malika itu, termasuk Ratu Malika, pada akhirnya memiliki pengaruh yang kecil. Sebab pertama kenapa dia buruk rupa itu karena mudah marah, mudah tersinggung, memiliki watak pemarah. Kemudian kenapa bisa terlahir miskin, kekurangan, melarat? Karena orangnya kikir, tidak mau berdana. Ya, kalau kita berbicara tentang berdana ini pasti yang kita berikan bantuan paling pertama adalah orang terdekat kita, ya, terutama keluarga, orang tua, pasangan bapak ibu, anak-anak, saudara pasti ya. Ya, itu sudah pasti. Tapi di sini lebih utama tidak berdana kepada para pertapa, ya. Jangankan nanti menyokong para samana, para pertapa, bahkan ke keluarga sendiri pun pelit. Nah, ini parah. Jadi kenapa ada orang yang terlahir kekurangan, miskin, ini karena kehidupan lampaunya ini orangnya kikir, pelit. Lalu kenapa sampai tidak memiliki pengaruh? Karena orangnya iri hati, dengki, pencemburu. Nah, ini sebab-sebab yang mengakibatkan double ya penderitaannya. Sudah buruk rupa, kemudian miskin, pengaruhnya kecil lagi, bahkan tidak ada pengaruhnya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, kenapa ada sebagian wanita ada yang buruk rupa, cacat fisiknya, kemudian tidak sedap dipandang mata? Sama juga. Sebabnya itu karena ya watak pemarah, mudah marah, ya. Kemudian di samping itu dia ini terlalu cepat bereaksi terhadap hal-hal yang ada di luar. Ya, tidak sabaran. Ya. Lalu kedua, kenapa dia walaupun secara fisiknya itu pas-pasan, tapi dia ini kaya raya. Nah, kalau Sila melihat ada salah satu motivator ya, dari lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi pengaruhnya besar sekali. Dan saat ini hartanya sangat banyak. Ini salah satu contoh. Nah, tapi dia kaya, makmur. Ternyata di kehidupan lampaunya ini dia orangnya suka berdana, suka memberi. Ya, memberi mulai kepada keluarga, kepada orang yang membutuhkan. Terlebih di sini dia berdana kepada para pertapa, para samana, menyokong kehidupan para samana. Ya, mulai dari sokongan makanan, minuman, kendaraan, ya, kemudian kuti, jubah, obat-obatan, wewangian, lampu ya, pelita kalau zaman dulu. Kok sekarang kan penerangan bisa listrik, penyokongan listrik. Misalkan Bapak Ibu berdana di wihara. Ya. Dan lain-lain. Sehingga karena dia berdana yang sedemikian besar, pada akhirnya mengakibatkan di kelahiran saat ini berkecukupan, makmur, banyak harta kekayaannya. Jadi tidak heran kalau kita melihat di zaman sekarang ada yang dari kecil itu memang sudah makmur. Ya, tidak perlu susah-susah untuk mencari pekerjaan, mencari uang. Orang hartanya sudah banyak, harta orang tuanya sudah banyak, ya. Ya itu karena buah dari kehidupan lampau. Lalu yang ketiga, kenapa di sini tidak hanya dia memiliki harta yang banyak, tapi juga pengaruhnya sangat besar. Nah, jadi seperti Ratu Malika itu contohnya ya. Ratu Malika ini walaupun secara fisik pas-pasan, tapi beliau hartanya banyak, kekayaannya banyak, hidupnya makmur, berkecukupan, dan pengaruhnya pun sangat besar. Dikatakan pengikutnya sangat besar saat itu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, di zaman sekarang bagaimana? Ada enggak orang seperti itu? Banyak. Ya, kita melihat ada sebagian besar orang di dunia ini yang untuk menjawab pertanyaan kedua ini di zaman saat ini. Ya. Ya, kita ambil contoh lah, misalkan secara fisik biasa-biasa aja. Nah, presiden kita misalkan Pak Jokowi, secara fisik kan biasa saja. Tapi saat ini beliau hartanya sangat banyak. Bahkan pengaruhnya sangat besar. Nah, dikatakan bahwasanya Pak Jokowi salah satu pemimpin yang disegani di dunia. Pengaruhnya besar. Ya, atau orang-orang lain lah banyak. Itu hanya salah satu contoh saja. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ketiga, sebagian wanita pada saat itu yang hadir ada yang cantik, menarik, agung, kemudian memiliki kulit yang indah, yang bagus. Namun miskin, melarat, kekayaannya pun sedikit.
ya harta bendanya sedikit dan pengaruhnya kecil. Nah, hal ini tidak lepas juga dari karma baik yang dilakukan. Ya, kenapa bisa cantik, bisa menarik, memiliki kulit yang indah? Ternyata hal ini tidak terlepas dari karma baik yang dilakukan di kehidupan lampau. Yaitu pertama, orangnya sabar. Ya, dia tidak keras kepala. Dia juga tidak mudah membenci, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Lalu kenapa walaupun dia cantik, ya, dia ganteng, tapi dia kekurangan, ya, kekurangan secara materi. Bahkan jangankan untuk berdana ke orang lain, bahkan untuk makan sendiri pun, untuk makan untuk keluarga pun sulit. Ya, nah ini melarat, miskin, sedikit harta kekayaannya. Hal ini karena di kehidupan lampaunya ini kikir. Lalu pengaruhnya kecil ya karena mudah iri hati di kehidupan sebelumnya. Pencemburu tadi, dia cemburu terhadap penghormatan, keberuntungan, pujian, penghargaan yang diterima oleh orang lain. Harusnya saya yang menerima itu, bukan dia, misalkan begitu ya. Kenapa harus dia yang mendapatkan ini, kenapa tidak saya? Nah, itu hati-hati. Itu sudah mulai timbul rasa iri hati. Lalu untuk menjawab pertanyaan keempat, kenapa sebagian wanita pada saat itu ada yang cantik, menarik, agung, memiliki kulit yang sangat indah, pun juga kaya raya, makmur, hartanya banyak dan pengaruhnya besar. Hal ini tidak terlepas juga dari kesabaran yang pernah dipraktekkan oleh orang tersebut di kehidupan lampau. Sabar, dia dikritik sedikit atau banyak, dia menerima, ya. Dia tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah benci. Lalu dia ini orangnya juga suka berdana, suka memberi. Ya, terlebih kepada para samana tadi. Lalu kenapa memiliki pengaruh yang besar? Karena dia ini tidak iri hati dengan perolehan, penghargaan, penghormatan yang diterima oleh orang lain. Nah, ini adalah jawaban yang diberikan oleh Sang Buddha. Kemudian Ratu Malika berkata lagi kepada Sang Buddha, yang mulia, saya di suatu kehidupan mungkin orangnya mudah marah, mudah emosi, sehingga saat ini saya menjadi buruk rupa. Tapi di suatu kehidupan saya mungkin orangnya suka berdana, suka memberi, sehingga di kehidupan saat ini saya hidupnya makmur, memiliki harta yang banyak. Yang mulia, di suatu kehidupan mungkin saya ini karena saya tidak mudah iri hati, ya, kemudian tidak cemburu dengan pujian, penghormatan, penghargaan, keberuntungan yang diperoleh orang lain, sehingga di kehidupan saat ini saya memiliki pengaruh yang besar. Nah, pada saat itu bahkan beliau mengatakan di depan wanita-wanita yang mendampingi beliau hadir untuk mengunjungi Sang Buddha pada kala itu, beliau mengatakan mulai saat itu, ya, beliau menyatakan tekad untuk menjadi orang yang sabar. Dia mau dikritik atau banyak, dia akan menerima. Mulai saat itu juga Ratu Malika ini bertekad untuk menyokong, untuk mendukung kehidupan para samana. Dia akan berdana, ya, berdana makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, penerangan, kendaraan dan lain sebagainya. Mulai saat itu juga Ratu Malika menyatakan tekad untuk tidak akan iri hati, tidak akan mudah cemburu dengan apa yang diperoleh, apa yang didapatkan oleh orang lain. Nah, dan pada saat itu juga Ratu Malika menyatakan untuk diterima sebagai siswa dari Sang Buddha. Dia menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha mulai detik itu sampai akhir hayatnya. Ya. Jadi keyakinan dari Ratu Malika ini setelah mendengar uraian dari Sang Buddha, menjawab pertanyaan-pertanyaannya tadi, menjadi timbul. Keyakinannya menjadi kuat. Dan pada akhirnya dia menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan Culakama Vibhanga Sutta yang terdapat dalam Majjhima Nikaya? Kalau tadi pertanyaan dari Ratu Malika itu terdapat dalam Anguttara Nikaya. Nah, kalau ini terdapat dalam Majjhima Nikaya. Jadi Culakama Vibhanga Sutta ini artinya penjelasan pendek tentang tindakan, ya, atau tentang perbuatan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini diajukan oleh Brahmana Subba. Pernah dengar nggak Bapak Ibu nama Brahmana Subba?
Pernah ya? Brahmana Subba ini merupakan salah satu anak dari bendahara kerajaan Kosala. Nah, jadi ayahnya ini bernama Kolea. Kolea ini bendahara dari penasehat ya kalau nggak salah ya. Penasehat dari Raja Pasenadi Kosala. Nah, tapi dia bukan pengikut Buddha. Jadi Kolea ini di kehidupannya pada saat itu dia ini dikenal sangat pelit sekali. Dan dia sangat melekat dengan kekayaannya. Ya, harta bendanya. Ya, namanya pejabat ya. Ya pasti hartanya banyak gitu ya. Nah, termasuk Kolea ini pada zaman itu dia menjabat sebagai bendahara kalau tidak salah ya. Karena dia ini sangat melekat dengan kekayaannya, dengan harta bendanya yang dikumpulkan memang dengan jerih payahnya. Tapi dia tidak pernah mau berdana kepada orang yang membutuhkan. Kepada para pertapa pun dia tidak pernah berdana. Bahkan kepada Sang Buddha dia tidak pernah berdana. Karena dia memiliki paham yang lain kan ya, paham yang berbeda. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, di zaman Sang Buddha pun pemahaman ya, kepercayaan itu sangat banyak sekali yang dianut oleh masyarakat pada kala itu. Jadi kalau saat ini kita mengenal ada banyak kepercayaan di Indonesia, tidak perlu heran. Ya, tidak perlu kaget. Karena memang dari zaman dulu yang namanya kepercayaan itu banyak dianut oleh masyarakat. Nah, Kolea ini singkatnya dia juga mengajarkan kepada anaknya untuk menimbun harta kekayaannya. Tidak boleh didanakan kepada orang lain. Karena kalau misalkan kita berdana terus-menerus ke orang, maka harta kita akan berkurang, akan habis. Ya, dia mengajarkan ajaran seperti itu, mendoktrin anaknya seperti itu, ya. Nama anaknya ini adalah Subba. Nah, lalu singkatnya di sini Kolea ini meninggal dunia. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan Kolea? Karena faktor kemelekatannya terhadap harta bendanya, dia lahir kembali di lingkungan rumahnya. Tapi dia tidak lahir jadi manusia, dia lahir menjadi anjing. Pernah dengar gak Bapak Ibu kisah ini? Pernah ya? Dia lahir jadi anjing di rumahnya. Nah, memang dia lahir di lingkungan rumah ini menjadi anjing, kemudian dia disayangi oleh anaknya si Brahmana Subba. Brahmana Subba ini tidak tahu kalau ayahnya lahir lagi jadi anjing. Yang dia percayai bahwasanya ayahnya sudah lahir menjadi Brahmana. Ya, dia lahir di alam para dewa, bahkan di alam para Brahma. Nah, jadi anjingnya ini disayangi, diberikan tempat terbaik, tempat tidurnya bagus, diberikan makanan yang bagus-bagus gitu ya. Nah, hingga suatu hari Sang Buddha lewat di dekat rumah dari Brahmana Subba. Nah, dikatakan di dalam kisahnya anjing ini ketika melihat Sang Buddha berdiam di depan gerbang rumah dari Brahmana Subba, anjing ini menggonggong terus-terusan. Nah, tapi Sang Buddha yang tahu anjing itu ternyata sebelumnya adalah si Brahmana Kolea, dia menyatakan, "Saya tahu kamu. Kamu adalah Kolea." Ya, jadi anjing ini karena memang dia mengerti, oh ternyata memang dia sebelumnya adalah Kolea, Brahmana Kolea, mendengar perkataan dari Sang Buddha, dia dalam arti di sini maksudnya adalah ketika Sang Buddha menyatakan dia adalah Kolea, dia ini menjadi sedih. Ya, anjing ini menjadi sedih karena ternyata ada yang tahu ternyata dia kehidupan sebelumnya ini adalah Kolea. Nah, yang sebelumnya dia tidur di tempat yang bagus, tempat yang empuk, yang nyaman. Karena dia sedih ini dia mencari tungku. Tungku tahu ya Bapak Ibu ya? Tempat memasak zaman dulu. Dia tidur di tungku tersebut. Di situ kan ada abu-abu ya, bekas kayu yang sudah dibakar gitu. Nah, dia tiduran terus-terusan di situ. Nah, kemudian pelayan dari Brahmana Subba ini mengupayakan mengambil anjing ini untuk dibersihkan, ditaruh di tempat tidurnya yang semestinya, tapi anjing ini balik lagi ke tungku tersebut. Nah, lalu singkatnya di sini Brahmana Subba pulang dari tugas gitu ya, melihat anjingnya tidur di tungku tersebut, dia marah. Pelayannya dimarahi. Kemudian ditanyakan, kenapa kok sampai bisa anjingnya tidur di sana? Nah, kemudian pelayannya yang mengetahui kenapa anjingnya bisa tidur di sana, dia menceritakan kepada Brahmana Subba bahwasanya tadi anjing ini dikatakan dia adalah Kolea. Nah, si Brahmana Subba yang mendengar
dari para pembantunya atau pelayannya ini, anjingnya itu dikatakan sebagai ayahnya, dia tidak terima. Dia marah-marah akhirnya. Oh, dia tidak terima, pokoknya ayah saya, menurut pemahamannya dia, ya, kepercayaannya dia, bahwasanya ayahnya sudah lahir di alam Brahma, menjadi seorang Brahma. Nah, lalu dia kemudian karena tidak terima anjing tersebut dikatakan sebagai ayahnya, wah, dia berinisiatif untuk datang ke wihara, bertemu dengan Sang Buddha. Nah, singkatnya Brahmana Subha ini dia ingin menuntut sebenarnya, menuntut Sang Buddha. Ya, lalu dia datang ke wihara, kemudian menanyakan kepada Sang Buddha, benar nggak dengan apa yang dikatakan oleh para pelayannya ini, bahwasanya Sang Buddha mengatakan anjingnya tersebut adalah ayahnya si Brahmana Kolea. Nah, lalu Sang Buddha tidak langsung menyatakan secara gamblang bahwasanya anjingnya itu adalah ayahnya, karena mungkin tidak mudah menerima, ya, mempercayai anjingnya itu ternyata ayahnya. Nah, di sini Sang Buddha memberikan saran kepada Brahmana Subha untuk supaya kamu mempercayai bahwasanya anjing itu adalah ayahmu. Coba nanti ketika kamu pulang, kamu kasih makan anjingmu tersebut, kasih dia makanan enak, makanan yang enak-enak. Nah, setelah anjingmu sudah kenyang, nanti kamu tanyakan, benar nggak dia pernah menimbun harta kekayaan di lingkungan rumahnya. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu, sebelum Brahmana Kolea itu meninggal, ini kan hartanya sangat banyak dan dia mewariskan hartanya kepada keluarganya masih hidup kan, terutama kepada anaknya. Tapi ada beberapa jenis harta yang memang ditimbun tapi tidak diberitahukan kepada salah satu pun keluarganya yang masih hidup, termasuk kepada Brahmana Subha ini. Dan itu ada di warisan ternyata. Nah, lalu Brahmana Subha ini menanyakan hal itu kepada anjingnya. Benar gak ayah di kehidupan sebelumnya menimbun harta jenisnya ini? Nah, lalu anjing ini dia mengerti. Kemudian dia menuju ke tempat di mana dia menimbun harta yang dimaksud. Nah, kemudian Brahmana Subha mengikuti. Anjingnya ini menggali terus-menerus dan akhirnya ternyata benar di sana ada beberapa jenis harta yang sebelumnya ditimbun oleh Brahmana Kolea. Nah, dari sanalah muncul rasa percaya Brahmana Subha ini kepada Sang Buddha. Untuk kedua kalinya dia datang lagi ke wihara. Kemudian baru dia menanyakan hal-hal ini. Pertanyaannya ini ada 7. Nah, pertanyaan pertama yang diajukan oleh Brahmana Subha, dia memulai dengan mengatakan, Guru Gotama, apakah penyebab dan kondisi sehingga manusia terlihat ada yang inferior dan superior, hina dan mulia? Nah, kemudian dia mengajukan pertanyaan pertama. Ada manusia ada yang pendek umur dan ada yang panjang umur. Apakah penyebab dan kondisi sehingga manusia ada yang pendek umur dan ada yang panjang umur? Yang kedua, apakah penyebab dan kondisi sehingga manusia ada yang sakit-sakitan dan ada yang sehat? Lalu pertanyaan ketiga, apakah penyebab dan kondisi sehingga manusia ada yang buruk rupa dan ada yang elok rupawan? Lalu pertanyaan ketiga, apakah penyebab dan kondisi sehingga manusia ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh? Pertanyaan keempat, apakah penyebab dan kondisi sehingga manusia ada yang miskin dan ada yang kaya? Lalu pertanyaan keenam, apakah penyebab dan kondisi manusia ada yang lahir di kalangan rendah dan ada yang lahir di kalangan atas? Lalu pertanyaan terakhir, apakah penyebab dan kondisi manusia ada yang bodoh dan ada yang bijaksana? Nah, Sang Buddha menjawab pertanyaan dari Brahmana Subha mengatakan, semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, bergantung pada perbuatan mereka sendiri. Ya, lalu apalagi? Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka walisi. Sang Buddha mengatakan demikian kepada Brahmana Subha. Namun di sini Brahmana Subha ini belum memahami apa yang dinyatakan atau dikatakan oleh Sang Buddha tersebut. Kemudian dia meminta kepada Sang Buddha untuk menjelaskan lebih lanjut. Nah, lalu akhirnya Sang Buddha memberitahukan kepada Brahmana Subha
bahwasanya manusia ada yang pendek umur dan ada yang panjang umur itu karena, nah mungkin ini hanya sebagai gambaran Bapak Ibu ya, sila mengambil beberapa gambar ini di internet. Jadi ini sebagai gambaran saja. Kalau kita melihat di sekeliling kita saat ini, Bapak Ibu pernah nggak menjumpai kasus bayi, belum jadi bayi sih ya, masih di dalam kandungan sudah meninggal? Ada yang pernah menyaksikan atau mendengar kasus seperti itu? Masih dalam kandungan sudah meninggal, kemudian baru lahir sudah meninggal, baru beranjak remaja, beranjak balita sudah meninggal. Ada juga yang baru beranjak remaja sudah meninggal, kemudian baru beranjak dewasa saat ini ya, orang dewasa saat kita saat ini ya. Ya umurnya dewasa meninggal. Tapi ada juga yang meninggal ketika sudah lanjut usia atau lansia. Nah, yang jadi pertanyaannya kenapa ada orang yang meninggal pada umur sekian-sekian? Umurnya sangat pendek sekali. Tapi ada juga yang umurnya sangat panjang. Di kehidupan saat ini kan kita menyaksikan fakta ini. Ternyata tidak hanya terjadi di kehidupan, tidak hanya terjadi di zaman dulu ya, bahkan zaman sekarang kita menyaksikan fakta ini. Ternyata Sang Buddha mengatakan manusia umurnya pendek ini karena di kehidupan sebelumnya dia ini memiliki watak pembunuh. Tangannya bernoda darah. Dia suka membunuh makhluk hidup. Dia suka menyakiti makhluk hidup lain. Nah, ini di dalam Cilokama Wibangga Sutta ini dijelaskan demikian. Ya, karena dia suka membunuh, suka menyakiti makhluk hidup lain, entah dengan tongkat, dengan tangannya, dengan senjata, ya, dengan bongkahan. Nah, karena dia melakukan dan menjalankan perbuatan seperti itu, pada akhirnya mengakibatkan di kehidupan selanjutnya dia ini menjadi pendek umur. Ya, lalu kenapa orang ada yang bisa umurnya panjang? Ternyata hal ini tidak terlepas juga dari karma atau perbuatan yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Nah, apa karma yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan di kehidupan sebelumnya? Ternyata orang tersebut dia menghindari pembunuhan. Dia juga menghindari tidak menyakiti makhluk hidup lainnya dengan bongkahan, dengan tangan, dengan kayu, dengan senjata dan lain sebagainya. Dia mengasihi makhluk hidup lain. Dalam hal ini tidak hanya mengasihi manusia tapi juga mengasihi hewan dan makhluk hidup lain. Nah, karena perbuatan yang dilakukan seperti ini pada akhirnya mengakibatkan di kehidupan saat ini dia menjadi panjang umur. Sehingga tidak heran Bapak Ibu ada sebagian manusia yang umurnya sampai 100 tahun. Ya, bahkan lebih dari 100 tahun. Nah, kalau kita mengacu ke dalam sutta, usia manusia ini tergantung dari tingkatan moralitasnya. Semakin tinggi tingkat moralitas manusia, maka semakin panjang juga usianya. Tetapi sebaliknya, ketika moral manusia semakin merosot, maka usianya pun semakin pendek. Nah, kalau dalam sutta bahkan usia manusia ini sampai 8.000 tahun. Ya. Kalau misalkan moralitas manusia semakin merosot, semakin jatuh, usianya pun bahkan dikatakan dalam sutta hanya sampai 10 tahun. Ya, kita saat ini masih di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Saat ini kan usia manusia rata-rata 75 sampai 80. Ya, hanya sebagian kecil yang usianya sampai 100 tahun. Ya, bahkan banyak yang meninggal pada usia anak-anak ya, remaja. Nah, jadi ini hanya gambaran Bapak Ibu ya, sila menampilkan beberapa foto. Nah, ini gambar, misalkan gambar mayat anak kecil. Masih usia bayi sudah meninggal. Ya, balita sudah meninggal. Nah, jadi kalau kita tidak mau kehidupan kita berumur pendek, ya jangan sering melakukan pembunuhan. Ya, jangan menyakiti makhluk hidup lain. Lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, kenapa sebagian manusia ada yang sakit-sakitan dan ada yang sehat? Di kehidupan saat ini ada nggak Bapak Ibu melihat orang yang seperti ini? Atau kita mengalami sendiri? Sebentar-sebentar sakit, ya. Sebentar-sebentar badannya sakit, kepalanya sakit, entah dari mana gitu ya. Sebentar-sebentar sakit. Sembuh sedikit, cuma beberapa hari sakit lagi, ya. Bahkan ada orang yang sakitnya tidak ketahuan dari mana.
Tapi ada juga orang yang fisiknya sehat, kuat, segar bugar. Nah, kenapa bisa ada orang seperti ini? Ternyata di kehidupan lampau, orang yang saat ini ya menjadi manusia tapi sakit-sakitan, itu tidak terlepas dari karma lampau yang pernah dilakukan. Apa karma lampau yang pernah dilakukan? Ternyata karma buruk yang pernah dilakukan di kehidupan lampau ini, dia suka menyakiti makhluk hidup lain. Ya, kalau tadi yang umurnya pendek ini kan karena dia suka membunuh, dia suka melakukan kekerasan, ya, dia suka berkelahi. Nah, kalau ini dia menyakiti lebih lanjut, entah menyakiti secara ringan atau secara berat, gitu ya. Jadi dikatakan makhluk ini tidak hanya sebatas manusia, tapi juga hewan. Nah, jadi ini hati-hati. Kalau tidak mau hidupnya sakit-sakitan, jangan suka menyakiti makhluk hidup lain. Ya, kan ada beberapa orang untuk kesenangan dirinya, untuk kepuasan dirinya, kadang dia sengaja menyakiti orang lain. Ya, sengaja menyiksa makhluk hidup lain, menyiksa hewan lah segala macam. Nah, ini hati-hati. Nanti bisa lahir sakit-sakitan. Nah, atau misalkan kita ambil contoh, ada beberapa orang, entah itu dia secara ekonomi dia kekurangan atau orang kaya, memiliki penyakit yang menurut kita biasa-biasa aja, tapi mereka seringkali sakit begitu, seringkali merasakan kesakitan. Nah, ini ternyata sebabnya di kehidupan lampau suka menyakiti makhluk hidup lain dengan berbagai hal, ya mulai dari senjata tadi, mulai dengan tangan, dengan bongkahan, ya, dan segala macam. Lalu kenapa ada orang yang kondisi badannya sehat? Ternyata hal ini tidak terlepas juga dari karma baik yang pernah dilakukan di kehidupan lampau. Karena orang tersebut menyayangi, mengasihi, mencintai makhluk hidup lain. Sebaliknya dia meninggalkan tidak sampai menggunakan senjata dan lain sebagainya untuk menyakiti makhluk hidup lain. Dia meninggalkan, dia berusaha untuk tidak sampai menyakiti makhluk hidup lainnya. Nah, sehingga di kehidupan saat ini dia terlahir badannya sehat, jarang sakit, itu ya. Jadi fisiknya kuat. Lalu untuk menjawab pertanyaan ketiga, ada manusia yang buruk rupa dan ada yang elok rupawan. Ini gambaran saja Bapak Ibu ya. Ini sila ambil di internet, dikatakan orang ini merupakan salah satu orang terjelek di dunia. Pernah baca enggak Bapak Ibu? Ada ya, ini dinyatakan sebagai salah satu orang terjelek di dunia. Ini hanya salah satu saja. Belum lagi yang lainnya. Nah, kenapa ada orang yang terlahir buruk rupa seperti ini? Padahal misalkan orang tuanya sudah berupaya menjaga, melindungi, tapi tetap aja ada yang lahir jelek. Nah, ternyata ini tidak terlepas dari karma lampaunya. Karena di kehidupan lampaunya suka marah, hati-hati. Jadi orang yang suka marah-marah, suka emosi, memiliki watak pemarah gitu ya. Ini akan mengkondisikan lahir kembali ketika dia jadi manusia menjadi buruk rupa. Kita pun sebenarnya kalau kita bercermin ya, ketika kita emosi, yang orangnya tadi cantik, ganteng, kalau marah-marah itu berubah, ya, mukanya jadi berubah, ekspresinya jadi berubah, jadi menyeramkan. Nah, jadi ini sebagai gambaran yang terlihat saat ini. Jadi kalau tidak mau buruk rupa, jangan suka marah-marah, belajar sabar. Lalu kenapa ada orang yang dari lahir itu elok rupawan, mukanya cantik, mukanya ganteng, badannya bagus, ya. Nah, ternyata ini tidak terlepas juga dari karma baik yang pernah dilakukan di kehidupan lampau. Apa karma baik yang dilakukan di kehidupan lampau? Ternyata orang tersebut adalah orang yang sabar, ya, orang yang tidak mudah emosi, ya. Dia bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan dirinya. Tidak mudah tersinggung dengan kondisi-kondisi yang datang dari luar, ya, atau dari dalam dirinya sendiri. Ya, jadi tidak heran di kehidupan saat ini juga kita melihat ada sebagian orang yang lahir cantik, ganteng, badannya sempurna, ya. Lalu ada sebagian manusia yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh. Nah, sila ini ya mengambil gambaran Pak Jokowi misalkan, atau ya Jack Ma. Kemudian Steve Jobs, apa siapa lagi orang-orang berpengaruh di dunia ini. Banyak sekali ya. Ini hanya sebagai salah satu gambaran. Nah, ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh. Ini tidak terlepas juga dari perbuatan yang dilakukan di kehidupan lampau. Tidak berpengaruh karena suka iri hati dengan keberuntungan, hoki yang diterima oleh orang lain.
Kan ada beberapa orang ya kalau zaman sekarang ya, karena dia iri misalkan tetangganya kok dia lancar-lancar aja pekerjaannya, kok penghasilannya banyak, akhirnya iri. Ya, mencari dukun misalkan ya, kirim guna-guna apa segala macam, hati-hati. Ya, ternyata pengaruh iri hati ini kita tidak memiliki pengaruh. Tapi ada juga orang yang memiliki pengaruh yang besar. Dia hanya sekedar sepatah dua patah kata aja didengarkan oleh banyak orang, diikuti oleh banyak orang. Ya. Nah, jadi memiliki pengaruh besar karena dia ini tidak iri hati. Ya. Dia orangnya rendah hati, tidak iri hati. Dia tidak iri dengan hal-hal baik yang diterima oleh orang lain. Ya, seperti keberuntungan tadi, penghargaan, pujian, penghormatan yang diterima oleh orang lain. Lalu untuk menjawab pertanyaan kelima, kenapa ada, kalau tadi kan Brahmanasubha menanyakan sebab dan kondisi ya, alasan. Ada orang yang lahir miskin dan ada yang lahir kaya. Ternyata kenapa di dunia ini ya, di zaman itu bahkan sampai sekarang ya, ada yang terlahir miskin. Hal ini tidak terlepas dari kondisi di mana di kehidupan lampau orang tersebut pelit, kikir, tidak mau berbagi kepada orang lain. Terlebih di sini tidak mau berdana kepada para samana pertapa, ya, kepada Brahmana. Lalu ada orang yang terlahir kaya, berkecukupan, makmur, hartanya banyak. Nah, hal ini karena dia di kehidupan lampau ini dermawan, suka berdana, suka memberi, ya, berdana kepada keluarga, kepada mereka di luar sana yang membutuhkan, termasuk di sini berdana kepada para pertapa. Lalu apa penyebab dan kondisi? Ada yang lahir di kalangan rendah dan ada yang lahir di kalangan atas. Nah, ternyata yang menyebabkan orang lahir di kalangan rendah ini karena di kehidupan sebelumnya ini dia orangnya keras kepala, sombong. Nah, di sini biasanya orang sombong ini merasa dirinya paling hebat ya dari orang lain. Dia tidak memberikan tempat untuk orang yang semestinya. Tempat duduk misalkan kalau di kendaraan. Kalau di kendaraan ada orang tua, ada anak-anak, ada orang hamil. Itu dia tidak memberikan tempat duduk. Nah, jadi dia sengaja misalkan menempati tempat tersebut. Atau orang yang secara moralitasnya di dalam hidupnya menjalani hal itu, dia tidak menyokong. Ya, dia tidak memberikan penghormatan. Nah, atau di sini ya contoh-contoh lain lah ya. Orang sombong ini biasanya dia merasa paling hebat, paling baik dari yang lainnya. Nah, jadi karena faktor dia sombong, keras kepala tadi, sehingga pada akhirnya mengkondisikan lahir di kalangan rendah. Lalu ada yang lahir di kalangan atas, ini justru sebaliknya. Dia rendah hati, ya, dia tidak sombong. Memberikan tempat duduk kepada mereka yang memang patut untuk menempati tempat duduk tersebut. Dia bangun ketika misalkan seorang pertapa datang, seorang samana datang, menyapa orang lain dan lain sebagainya. Ya, sehingga pada akhirnya karena dia melakukan perbuatan seperti itu, pada akhirnya mengkondisikan lahir di kalangan atas. Lalu untuk menjawab pertanyaan ketujuh, ada manusia yang lahir, ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Ternyata penyebab dan kondisinya karena di kehidupan sebelumnya orang tersebut tidak mau belajar. Tidak tekun untuk belajar. Bahkan dikatakan kalau dalam sutta ini dia tidak mau bertanya kepada para samana mana yang perbuatan yang patut untuk dilakukan, mana perbuatan yang tercela dan mana perbuatan yang tidak tercela, mana perbuatan yang bermanfaat dan mana perbuatan yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya kenapa ada orang yang lahir bijaksana, orangnya cerdas, pintar, karena dia ini orangnya suka belajar, suka bertanya. Terlebih bertanya kepada mereka yang secara pengetahuannya sudah luas, ya. Ya, lebih khusus lagi bertanya ajaran Sang Buddha kepada para samana. Nah, sehingga karena dia melakukan, menjalankan hal perbuatan seperti itu, pada akhirnya mengkondisikan terlahir seperti ini, menjadi orang yang bodoh atau orang yang pandai, bijaksana. Nah, ini hanya gambaran saja Bapak Ibu ya, beberapa orang yang sila tampilkan.
Kan kalau kita melihat saat ini ada beberapa orang secara intelektual misalkan sulit sekali untuk mengerti pelajaran ya. Tapi ada juga yang orang yang mudah sekali untuk mengerti apa yang disampaikan oleh para gurunya. Ya termasuk guru di sini orang tuanya ya. Apa yang dijelaskan oleh orang tuanya dia mudah mengerti. Nah, tapi ada juga yang sangat sulit memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Ya. Nah, ini jadi setelah Brahmana Subha ini mendengarkan penjelasan dari Sang Buddha terkait penyebab dan kondisi manusia bisa berbeda-beda seperti itu, kemudian Brahmana Subha ini sangat kagum dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Karena kita tahu Sang Buddha ini mengetahui kehidupan lampau dirinya, kehidupan lampau makhluk lain, bisa melihat masa depan. Ya, Buddha juga memiliki mata dewa, telinga dewa. Artinya di sini beliau bisa melihat makhluk-makhluk dari alam lain, bisa mendengar suara-suara dari makhluk-makhluk dari alam lain, tidak hanya manusia ya. Bahkan ya seperti yang kita ketahui Guru Agung Sang Buddha mengajarkan dhamma tidak hanya di alam manusia tapi juga di alam para dewa, di surga, tawa timsa, ya dan lain sebagainya. Jadi kemampuan Sang Buddha ini sangat luar biasa. Nah jadi ini Bapak Ibu, jadi setelah Brahmana Subha ini mendengarkan penjelasan seperti itu dari Sang Buddha, kemudian beliau ini mengatakan dengan sangat kagum, ya dengan kata-kata kekaguman. Ya seperti misalkan seperti orang yang memberikan penerangan dalam kegelapan, seperti orang yang membalikkan yang tadinya terbalik, ya, seperti orang yang menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat dan kata-kata lainnya. Nah jadi setelah itu Brahmana Subha ini yang tadinya bukan pengikut Sang Buddha, semenjak saat itu dia menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya, bahkan dia mengatakan sampai akhir hayatnya dia akan menjadi pengikut dari Sang Buddha. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah sebab musabab kenapa manusia bisa terlahir berbeda-beda. Nah, jadi setelah kita mengetahui hal-hal ini, hendaknya kita sebagai siswa Sang Buddha, sebagai pengikut dari Sang Buddha, kita belajar untuk lebih bisa mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita, lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Ya, jadi intinya apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, ini akan kembali kepada diri kita. Jadi kita ini bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang kita lakukan. Namun di sini nanti Sila akan sedikit memberikan tambahan terkait dengan pandangan-pandangan salah manusia secara umum terkait dengan hukum kama atau hukum perbuatan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Sila mengambil sedikit referensi dalam Anguttara Nikaya Agata Pati Winaya. Ya, jadi bagaimana ketika kita marah tidak muncul rasa benci. Ketika kita dibuat jengkel oleh orang, dibuat marah oleh orang, bagaimana supaya kita tidak dendam, tidak emosi terus-menerus. Ada cara yang diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha untuk menghilangkan perasaan marah, ya, dendam terhadap orang lain. Nah, ini terdapat dalam Anguttara Nikaya, cara menghilangkan dendam. Yang pertama, mengembangkan cinta kasih. Ya, jadi kita diajarkan untuk memancarkan cinta kasih tanpa batas. Ya. Ya, seperti ibaratnya cinta kasih ini cinta Bapak Ibu kepada anak Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu memiliki anak yang tunggal, tanpa batas, tanpa sekat. Jadi menyayangi, mencintai, mengasihi makhluk hidup tanpa batas. Ya, jadi kalau ada yang membuat Bapak Ibu marah, jengkel, emosi, belajar untuk memancarkan cinta kasih. Kita juga akan setiap kali sering mengucapkan kata sabesata bhavantu sukhitata. Ini latihan sebenarnya. Latihan dasar kita supaya kita bisa memancarkan cinta kepada, tidak hanya kepada diri sendiri tapi juga kepada makhluk lain. Ya. Kemudian cara menghilangkan dendam yang kedua adalah mengembangkan belas kasih. Ya, jadi mengasihi makhluk hidup lain. Ternyata di sekitar kita ini ada makhluk-makhluk yang memang patut untuk kita kasihi, yang perlu kita bantu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ketemu dengan orang yang mudah membuat orang lain marah, kasihan. Dia sebenarnya sedang menderita, ya. Jadi Bapak Ibu jangan ikut-ikutan. Orang tersebut sengaja misalkan mencari cara untuk membuat Bapak Ibu marah, Bapak Ibu mudah terpancing. Nah, jangan. Justru kita harus kasihan. Sebenarnya orang tersebut sedang
menderita. Jadi harus dibantu. Lalu mengembangkan keseimbangan batin, ya, atau UPK. Di dalam menjalani kehidupan ini kita akan terus bertemu dengan 8 kondisi dunia, untung rugi. Kalau orang yang melakukan bisnis, perdagangan pasti ada untung, ada rugi. Kemudian kita akan bertemu dengan suka duka. Kebahagiaan, penderitaan ini silih berganti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian terkenal, tersisih. Ya, ada seseorang yang mudah dikenal, tapi ada juga yang tidak dikenal oleh orang lain. Kemudian ada lagi kondisi kita terhina atau tercela. Nah, kalau kita dalam menjalani kehidupan ini kan kita tidak terlepas dari hinaan, celaan. Ada ya pasti kekurangan kita yang akan dilihat oleh orang lain. Sebaik apapun kita, ya, pasti ada ya celaan yang datang kepada diri kita. Ya jangankan kita manusia, Buddha saja yang sudah mencapai penerangan sempurna masih ada loh yang memfitnah, ya, masih ada yang melukai. Nah, jadi hinaan, celaan, 8 kondisi dunia yang memang pasti akan dialami oleh kita semua. Ya, kemudian cara menghilangkan dendam yang keempat adalah mengabaikan orang-orang yang membuatnya marah dan tidak memperhatikannya. Nah, kalau zaman sekarang misalkan Bapak Ibu, kita kan sering berinteraksi tidak hanya secara langsung tapi juga lewat media sosial. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan posting sesuatu hal, kemudian ada orang yang tiba-tiba berkomentar yang buruk, abaikan. Ya, jangan Bapak Ibu mudah terpancing dengan komentar yang orang tersebut Bapak Ibu tidak kenal tapi tiba-tiba misalkan berkomentar yang tidak sesuai. Abaikan saja. Ya, ambil komentar yang baik, positif, tapi komentar yang negatif abaikan. Gitu ya. Jadi jangan terlalu diambil hati. Selanjutnya cara menghilangkan dendam yang kelima adalah menerapkan gagasan kepemilikan kama. Jadi kama yoni, kama bandung. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri. Kita masing-masing mewarisi karma kita. Jadi kalau kita bertemu suatu hal yang mungkin tiba-tiba membuat kita tidak nyaman, ya anggap saja kita sedang bayar hutang karma. Pandangan keliru tentang hukum kama atau hukum perbuatan. Kama ini adalah bahasa Pali, sedangkan karma adalah bahasa Sanskerta. Jadi sama aja artinya, hukum perbuatan. Pandangan keliru atau pandangan salah tentang hukum kama yang umumnya dianut oleh banyak orang. Pertama, kama hanya dianggap sebagai hal yang buruk saja. Perlu kita ketahui hukum kama ini tidak hanya mencakup tentang hal yang baik, tapi juga tentang hal yang buruk. Kusala kama dan akusala kama. Ya, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, tapi di sini ditekankan yang disebut dengan kama itu adalah perbuatan yang disertai dengan niat atau kehendak. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tidak didasari oleh kehendak atau niat, tidak bisa disebut dengan kama. Jadi kama hanya dianggap sebagai hal yang buruk saja, ini keliru. Nah, kan banyak orang selalu mengaitkan hukum kama ini dengan hal-hal yang buruk saja. Tapi hal-hal yang baik tidak begitu. Kalau hal-hal yang baik itu dianggap sebagai pemberian dari Tuhan dan bla bla segala macam ya. Itu keliru. Kemudian yang kedua, kama wipaka atau hasil kama dianggap sebagai nasib atau takdir yang tidak bisa diubah. Nah, ini juga keliru. Misalkan kehidupan saat ini lahir di keluarga kekurangan. Kondisi seperti itu bisa diubah. Dengan cara apa ya? Tentu sekolah dulu, belajar yang tekun, Bapak Ibu bekerja keras, bekerja cerdas. Hal itu bisa merubah kondisi kehidupan Bapak Ibu dan keluarga. Jadi hukum kama ini bersifat dinamis, ya, bisa diubah. Kemudian yang ketiga, prinsip kerja hukum kama adalah mata dibayar mata dan nyawa dibayar mata. Nah, jadi hukum kama ini Bapak Ibu tidak selalu akan mendapatkan akibat yang sama. Nah, bentuknya sama. Misalkan saat ini anggota Bapak Ibu misalkan dibunuh oleh seorang, kemudian Bapak Ibu mencoba melakukan hal yang sama kepada pelaku. Nah, tapi nyatanya ya, realitanya tidak selamanya hal ini terjadi. Nah, jadi karena hukum kama ini bersifat dinamis, di dalam penjelasan tentang hukum kama juga ada istilahnya ausi kama. Ausi kama ini artinya karma yang tidak bisa berbuah pada masanya. Ya. Kalau di dalam agama Buddha kan memang karma tidak bisa dihapus tapi bisa ditekan, ya, ditekan sehingga karma buruk itu tidak bisa sampai berbuah. Ditekannya pakai apa? Ditekan pakai perbuatan baik, karma baik. Lalu pandangan keliru yang keempat adalah karma orang tua diwarisi oleh anaknya. Nah, ini kita harus ingat kama yoni, kama bandu. Kita adalah pemilik perbuatan kita sendiri. Kalau orang tua berbuat buruk, kemudian anaknya kena nama buruknya ya. Nama anaknya jadi ikut tercoreng.
Ini sebenarnya bukan berarti orang tua mewariskan karma buruk ke anaknya, tapi di sini perlu diketahui orang tua hanya ikut mematangkan karma buruk dari si anak, sehingga si anak menjadi ikut jelek, buruk, ya. Kemudian yang kelima, segala sesuatu yang terjadi pada saat ini adalah akibat dari perbuatan pada kehidupan lampau. Nah, sila tanya kepada Bapak Ibu, kita berbuat karma ini hanya di kehidupan lampau atau saat ini kita berbuat karma juga? Kehidupan saat ini kita berbuat karma apa tidak Bapak Ibu? Berbuat karma juga. Jadi jangan menganggap segala sesuatu yang terjadi saat ini semuanya karena karma lampau. Misalkan kalau kita berjalan ceroboh ya, matanya ke sana kemari kemudian tersandung, apakah itu karena karma lampau? Tidak kan? Jadi itu juga karena kecerobohan karma yang kita perbuat saat ini. Ya. Atau kalau saat ini kita juga tidak mau berusaha merubah kondisi kehidupan. Ini tidak hanya semata-mata karena karma lampau, tapi banyak kondisi-kondisi lain yang menyebabkan itu. Lalu pandangan salah berikutnya, karma maupun wipaka, hasil atau buah karma ditentukan oleh Tuhan. Ini nanti rujukannya Bapak Ibu bisa membaca di Tita Sutta Anguttara Nikaya. Nah, jadi hal-hal baik yang kita alami saat ini karena usaha kebaikan yang kita lakukan dan hal-hal baik lainnya, kerja keras yang kita lakukan. Jadi bukan semata-mata pemberian dari yang katanya yang maha. Ya. Nah, kemudian pandangan salah yang ketujuh, karma buruk di kehidupan lampau dapat dihilangkan atau dihapuskan. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu bisa membaca sebagai rujukannya di Lonappana Sutta Anguttara Nikaya tentang perumpamaan garam. Artinya karma buruk seperti yang saya katakan tadi, di dalam agama Buddha tidak ada istilah penghapusan dosa. Tapi karma buruk di sini bisa ditekan dengan lebih banyak melakukan perbuatan baik. Ibaratnya seperti air yang ada di botol ini. Kalau misalkan Sila memasukkan garam di sini, garam yang banyak, kemudian di satu sisi Sila menuangkan garam di sungai. Mana yang berasa? Air yang ada di botol ini apakah garamnya masih berasa atau tidak berasa Bapak Ibu? Sangat berasa pasti ya, karena kan garam banyak. Kemudian kalau kita mengambil air yang di sungai tadi, kita menuangkan garam sedikit di sana, apakah di sana akan terasa air garam? Tidak. Nah, tapi di sini Bapak Ibu, ini ibaratnya perbuatan buruk. Kalau misalkan air garam ini saya tuang dengan menambahkan air putih tanpa campuran apapun, terus menerus, apakah air garam ini bisa hilang atau masih ada? Sangat besar kemungkinan akan menghilang. Ya, itu ibaratnya karma baik. Jadi karma buruk ini bisa kita tekan bagaimana supaya tidak cepat berbuah dengan lebih banyak perbuatan baik. Ya, sehingga tidak heran Bapak Ibu kalau kita melihat ada kejadian kasus orang kecelakaan cuma cacat biasa, tapi ada juga yang sampai meninggal. Itu karena tidak terlepas dari karma yang diperbuat. Ya, jadi yang sudah sering melakukan kebajikan, kenapa dia masih bisa selamat walaupun misalkan mengalami kecelakaan yang luar biasa, tapi dia masih bisa selamat hanya luka-luka. Ini karena karma baiknya yang menolongnya. Ya, karena dia sudah menanam karma baik yang banyak. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian yang ke-8, hukum karma hanya berlaku bagi orang yang mempercayainya sesuai dengan agama yang dipeluknya. Rujukannya ada di Samyutta Nikaya. Nah, ini kalau di dalam Samyutta Nikaya ini kan terkait dengan apa yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai. Nah, maksudnya di sini adalah perbuatan apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, maka itu yang akan kita terima. Kalau kita berbuat jahat, ya sudah pasti akibatnya adalah penderitaan. Kalau kita banyak berbuat baik, akibatnya adalah kebahagiaan. Memang tidak selalu setelah, misalkan saat ini kita ambil kasus, saat ini Bapak Ibu berusaha jadi orang baik, orang bermanfaat, ya, membantu orang lain, ya, tanpa mengenal latar belakang segala macam, tapi kenapa kok musibah, penderitaan itu banyak terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan keluarga. Nah, kita harus sadar, kita harus tahu, kita hidup tidak hanya saat ini, tapi sebelum-sebelumnya kita juga pernah hidup. Bisa saja di kehidupan lampau kita banyak berbuat jahat, atau bisa jadi kita adalah penjahat. Sehingga di kehidupan saat ini, walaupun kita berusaha jadi orang baik, orang bermanfaat, tapi hal-hal buruk atau musibah itu datang kepada hidup kita. Jadi sedang bayar hutang karma, ya. Nah, karma ini pun tidak hanya berlaku bagi kita sebagai umat Buddha, tapi
berlaku untuk semua makhluk. Entah dia beragama A, B, C, D, dia percaya atau tidak percaya, hukum karma ini tetap berlaku. Ya. Jadi itu Bapak Ibu 8 pandangan keliru tentang hukum karma yang perlu kita koreksi di dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memiliki pandangan keliru seperti ini ya. Ya, demikian Bapak Ibu yang perlu Atta Silani bagikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami apa yang Sila sampaikan dan Sila berharap semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Serta semoga menambah wawasan pengetahuan Bapak Ibu terhadap ajaran Sang Buddha. Terima kasih atas perhatiannya. Sila akhiri sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semua